Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padang TV, tentunya bencana yang terjadi di Sumatera Barat tanggal 27 November yang lalu meninggalkan dampak, dan tentunya banyak daerah-daerah kita di Sumatera Barat. Salah satu daerah yang paling terdampak parah itu yaitu Kabupaten Agam. 3 kecamatan di Kabupaten Agam ini menjadi daerah yang sangat parah, seperti Kecamatan Palembayan, Malalak, dan Tanjung Raya, dan tercatat sebagai daerah ini banyak selain infrastruktur juga ada korban jiwa juga. Dan tentunya kini hampir 1 bulan pasca bencana, masyarakat Agam tengah berjuang bangkit dari keterpurukan. Proses pemulihan recovery terus dilakukan, berbagai upaya langkah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Agam di bawah kepemimpinan Bapak Haji Bini Warlis. Dan tentunya hari ini kita akan berbincang seperti apa proses pemulihan pasca bencana dan masa transisi di saat ini. Dan alhamdulillah di yang hari ini kita sudah hadir bersama Bapak Bini Warlis. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Bupati berkeliling setiap hari, hampir setiap daerah-daerah. Bahkan di Kabupaten Agam, Presiden dan Wakil Presiden sudah hadir di Kabupaten Agam ya Pak ya, menyaksikan kondisi bagaimana daerah yang terdampak parah. Ini kalau bincang sedikit nih Pak Bupati, kondisi sampai saat ini. Kita sudah tetapkan kemarin berakhirnya tanggap darurat tanggal 5 Januari, dan sekarang sudah masuk ke masa transisi. Masa transisi. Ini tentunya kita ingin tahu juga nih kondisi saat ini pasca bencana yang boleh secara umum kita gambarkan di 3 wilayah yang terdampak parah ini. Ya, makasih Pak. Jadi memang Agam termasuk daerah yang paling parah lah kalau di Sumatera Barat ya. Kalau kita lihat dari jumlah korban juga paling banyak ya. Jumlah korban kita itu mencapai 165 orang, kemudian yang hilang masih ada 37 orang. Jadi kemudian juga infrastruktur juga seperti itu. Sebetulnya Agam ini yang kena itu semua kecamatan, sebetulnya 16 kecamatan. Tapi ada 2 kategori. Kalau yang berat itu yang ada longsor, yang ada gelodo itu berada di 5 sebetulnya. Tapi yang lainnya itu banjir, ada genangan. Setelah genangan surut, yaitu masyarakat sudah bisa kembali. Tapi semua di awal-awal dulu termasuk juga diungsikan. Jadi pengungsi kita yang pertama itu sampai 25.000 Pak. 25.000 di pertama ya, waktu banjir. Nah, kemudian banjir selesai, yang tersisa adalah bagaimana kita waktu itu membukakan akses. Sementara isolasi waktu itu, jalan-jalan tertutup semua. Untuk ke Bukit Tinggi kita juga tidak bisa. Untuk menuju kita untuk pergi ke Maninjau sendiri juga tertutup. Palembayan juga tertutup. Jadi akses-akses itu pertama yang kita buka. Kemudian terbuka akses, baru kita bisa mengirimkan logistik kita ke semua daerah. Jadi selama 1 bulan kita tanggap darurat diperpanjang jadi 14 hari, 1,5 bulan. Itu kondisi sangat ini sekali, dan itulah yang kita upayakan terus ya. Pertama dulu menyelamatkan jiwa, yang kedua membuka akses, yang ketiga memberikan pasokan logistik, baru kita mulai membersihkan recovery-nya. Nah, sekarang sudah masuk kepada tahap kita transisi untuk menuju pemulihan. Nah, bagaimana kondisinya? Kondisinya sekarang yang baru itu daerah itu sudah terbuka, sudah bisa dilewati. Tapi kalau jalan ya kiri kanannya masih ada tumpukan longsoran. Kemudian pada daerah Maninjau itu terjadi terus pengulangan. Curah hujan tinggi, longsor lagi, banjir lagi. Nah, di Palembayan juga seperti itu. Jadi kondisi ini di masa pemulihan ini yang kita khawatirkannya itu terjadi longsor lagi. Tapi kondisi yang ada di lapangan hari ini ya, kalau untuk terisolasi sudah tidak ada lagi. Kemudian logistik sudah lancar kita berikan. Kemudian alat-alat kita standby-kan sekarang, kita siapkan itu masih bekerja itu sebanyak 50 unit alat berat untuk melakukan pemulihan tadi. Jadi termasuk menyingkirkan puing-puing di jalan di daerah-daerah yang kena. Nah, itu yang dilakukan. Nah, kemudian apa yang kita siapkan untuk masyarakat kita, yaitu sesegera mungkin kita harus menempatkan korban-korban ini tidak lagi di pengungsian untuk menuju ke hunian sementara, ke Untara.
Nah, ini tengah dilakukan sekarang pembangunan utara, itu di Palembayan sudah mulai, ya. Kemudian di Kecamatan Cenggung Raya juga sudah kita siapkan. Dan kita memastikan, nah ini yang memastikan daerah yang akan kita tempat baik untuk utara itu dah memang betul-betul daerah bebas, aman kan, bebas aman dari bencana. Kalau kita pindahkan nanti terancam lagi. Kemudian kita pastikan juga masyarakat itu mau dia pindah. Nah, jadi ada dua pilihan untuk masyarakat kita. Yang pertama dia ke utara, yang kedua mereka di tempat saudara-saudaranya atau menyewa. Jadi disediakan juga dana hunian tetap untuk masyarakat kita. Nah, jadi dua itu sekarang yang telah dilakukan. Yang untuk utara masih menunggu. Mudah-mudahan dalam waktu 15 hari ini sudah ada yang bisa pindah. Kemudian juga untuk dana hunian sudah ada yang kita distribusikan. Jadi total semua jumlah para pengungsi kita hitung dari jumlah kakak yang akan memang ini akan dipindahkan ke utara, berapa totalnya Pak? Yang akan dipindahkan ke utara itu lebih dari 1.200, sekitar 1.200 orang ya. Nah, jadi utara ya. Nah, utara yang kita siapkan segini 1.200 itu mereka ada yang masuk kepada utara, ada yang DTH. Ada yang DTH, kemudian ada juga yang mandiri. Ya. Jadi gabungan dari DTH tadi dengan utara itu kita menyiapkan untapnya, hunian tetap. Nah, jadi walaupun sekarang mereka di utara, walaupun mereka nanti masuk kepada DTH, dia akan kita alokasikan jadi untap. Tapi data kita ini masih bergerak terus. Masih berjalan terus. Kenapa demikian? Karena kita memastikan melalui Badan Geologi Nasional daerah-daerah yang terancam ya, misalnya dia tidak kena sekarang, aman ya, tidak kena, tapi kondisinya ada tanah bergerak, ada calon-calon longsoran di sana. Nah, itu kita mintakan. Jadi makanya kita pastikan ini data ini belum bisa akan bergerak terus. Kemudian terjadi seperti kemarin di Meninjau kan, 5 kali kejadian. Itu belum masuk pada waktu itu. Nah, kan warganya harus kita ini kali. Dan daerah terdampaknya harus kita ini kan lagi. Oke. Sampai kondisi saat ini, pasca pemulihan recovery pasca bencana ini, tentunya banyak proses yang terus kita lakukan, usaha, upaya dan pemerintah termasuk ke pusat, provinsi dan sebagainya. Ini kira-kira sampai saat ini yang menjadi tantangan terbesar oleh Pak Bupati, yang masih jadi kendala oleh Pak Bupati, kira-kira dari sisi apa gitu? Yang kendala yang paling besar itu bagi kita susulan-susulan ini yang tidak bisa kita prediksi. Nah, karena curah hujan kan menurut ramalannya Januari ini masih akan berlangsung curah hujannya yang tinggi. Jadi lahan kita ini, tanah-tanah kita ini kan sudah jenuh air dengan ini. Jadi sedikit saja akan terjadi. Begitu juga sebaliknya. Panas seperti sekarang kan, beberapa hari kemudian datang air lagi, dia akan turun lagi. Ancam itu yang sangat kita khawatirkan akan terjadi. Tantangan kita itu yang tidak bisa kita prediksi. Kalau yang lainnya saya tidak merasa sendiri, itu artinya kalau dari pemerintah, katakanlah kini Kabupaten Agam terbatas ya dari segi anggaran kita, tapi kan ada pemerintah provinsi, ada pemerintah pusat, kemudian tidak sedikit ini relawan-relawan yang datang ya. Mulai dari perusahaan, BUMN, BUMD, kemudian dunia usaha ya, kemudian juga para donatur-donatur ini cukup banyak sekali membantu kita. Nah, sampai hari ini, kalau kemarin dilihat dari minggu ya, itu di tiap-tiap lokasi bencana itu masyarakat kita dari seluruh negari datang tuh, goro. Mereka membersihkan rumah-rumah, musala-musala ya, kita lakukan. Jadi di tengah-tengah musibah bencana ini kita juga merasakan suatu nuansa, satu kepedulian ya, kegotong royongan di masyarakat kita, masih nilai-nilai itu masih tinggi. Berarti yang paling penting sekarang yang disiapkan, yang direncanakan di pasca pemulihan ini juga menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Bagaimana daerah-daerah yang memang kita rata-rata dari seluruh total kecamatan kita memang berpotensi ini. Berpotensi. Jadi seluruh kecamatan kita berpotensi. Salah satu ya, saya ingin sampaikan kepada pemirsa juga, mungkin juga bisa di pemirsa yang berada di lokasinya ya. Gunung Merapi itu sekarang tenang-tenang saja, aman-aman aja.
Tapi kita tak khawatir. Curah hujan tinggi, kita lihat aliran airnya batang ketik itu tidak terlalu signifikan ya, meningkat. Tidak keluar. Ada apa kan itu? Iya. Nah, jangan-jangan dia nyimpen dendam ya, kemudian suatu saat dia lepas. Tidak. Ya, itu yang kita khawatirkan satu. Nah, jadi saya juga datang ke sana, naik sampai ke lokasi yang bisa dijangkau ya, Cumantiang namanya. Sama-sama dengan Pak Dandim, kita bawa drone ke sana. Tidak ada. Jadi memang membutuhkan satu keahlian dari Badan Geologi untuk melihat itu. Kemana aliran air Gunung Merapi itu sekarang? Iya. Kita tidak tahu kan. Apakah membuat waduk-waduk kecil? Itu. Atau mungkin sudah mengalir melalui bawah tanahnya kan, kita tidak tahu juga. Nah, ini hal-hal yang kita khawatirkan seperti itu. Nah, kalau yang sudah terjadi ini, kita bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan ini. Jadi, tapi apalagi setelah selesai ini nanti ya, kalau bahasa awaknya kan, kita itu seperti orang ini sudah kematian itu kan, ramai kan, sampai 7 hari selesai, tinggal tuan rumahnya lagi kan. Nah, ini yang kita khawatir nanti ya, setelah ini euforia ini sudah selesai kan, tinggal lagi kita apa yang kita sangat khawatirkan, petani, sawahnya yang tertimbun ya. Pemerintah bisa, kita sudah sampaikan ke pemerintah kan membantu menyelesaikan itu. Tapi ada masanya, mereka tidak akan bisa langsung lahannya diperbaiki, mereka tidak akan langsung tanam padi, karena akan terjadi dulu ininya. Nah, jadi upaya kita ini termasuk nanti nih, saya mau ke Padang nanti dan bicarakan nanti dengan dari Kementerian Pertanian untuk merehabilitasi lahan. Yang rusak ringan bagaimana, kemudian yang rusak berat, sedang bagaimana. Nah, kemudian yang memang tidak rusak, tapi irigasinya sudah rusak, bobol ya, sawahnya jadi sawah tidak hujan. Nah, jadi itu semua harus kita tangani. Mungkin ada yang alih komoditi ya, di komoditi, misalnya di sawah, kemudian jadikan jagung. Nah, kemudian itu kita perlukan alat di situ. Kita perlu alsin, kita juga alat mesin pertanian misalnya. Nah, kemudian yang dia sawah memang rusak ringan, harus kita keluarkan lumpur-lumpurnya. Nah, itu ada juga programnya yang kita ajukan, optimalisasi lahan. Nah, kemudian yang sedang kan, yang tidak ada pematang, ketika sawah tidak berpematang lagi kan, nah itu juga. Nah, itu yang mau kita ini kan. Ada nih yang batu-batuan menimbun kan. Nah, jadi sawah kita itu kurang lebih 2.000 hektar Pak. 2.000 hektar yang kena, yang tertimbun, yang terdampaknya itu lebih dari itu kan, yang terdampak. Mungkin ada 2 kali lipat dari itu. Kita kembali ke yang tadi Pak Bupati, dari total jumlah sebelum kita persawan dari kita dulu. Untuk infrastruktur yang memang ini prioritas sekali, seperti jembatan, jalan dan sebagainya. Ini kalau dihitung berapa total semua? Ininya jumlah kerugian ya. Infrastruktur itu infrastruktur kerusakan itu mencapai hampir 5 triliun itu. 5 triliun kerugian kita. Infrastruktur. Itu transportasi jalan dan jembatan itu. Jalan dan jembatan itu. Belum perumahan lagi kan. Jadi bagaimana kemenangan itu? Inilah yang kita kemarin kita lakukan rapat ya bersama-sama. Kita masuk lagi kepada rehab rekonnya itu. Jadi R3P itu kita titik satu persatu, jangan ada yang tertinggal. Itu sudah kita inventaris, maka dapat angka itu. Jadi jalan, jembatan. Kalau sekarang kan untuk daruratnya sekarang kan dipasang jembatan Beli, Aramco kan, jembatan darurat dengan batang kelapa yang masyarakatnya. Nah, tentunya itu harus kita bikin yang permanennya. Nah, inilah yang kita ajukan ke ini melalui dana ini rehab rekon nanti, baik BNPB maupun kementerian. Itu kita mengusulkan kemarin itu 3,6 T. 3,6 triliun. Itu semua. Nah, itu paling besar kita 3,6 T itu terdiri dari jalan, jembatan, juga perumahan, juga recovery lahan pertanian tadi.
Juga termasuk air minum dan semuanya. Iya. Itu cukup besar kalau nggak Kalau untuk sekolah nih, ini pendidikan Iya, juga. iya. Beberapa anak kita harus belajar Iya. di posko pengungsian dan sebagainya. Ya, Berarti. ya. Sekolah, apakah itu sekolah negeri, apakah swasta, apakah sekolah pendidikan, termasuk juga sekolah-sekolah yang pesantren, masjid-masjid, itu kita tangani semuanya bersama-sama dengan kementerian terkait. Dan inilah yang juga telah kita masukkan dalam usulan kita kepada R3 kemarin yang kita masukkan. Nah, biasanya gini, kalau kondisi sekarang kita kan sudah mulai sekolah ini, anak-anak kita ada yang mau sekolah di tenda darurat ya. Nah, kemudian ada yang digabungkan dengan sekolah terdekat. Nah, yang sekolah ini sebetulnya hari ini bisa dikerjakan kalau lahannya sudah ada. Jadi tadi saya juga baru terima dari Kementerian PU ya. Kalau lahannya sudah ada, ini langsung bisa dikerjakan. Itu percepatan yang dilakukan. Begitu juga dengan pesantren-pesantren. Tapi kembali lagi Pak, persoalan kita menentukan zonanya ini. Nah, taruh nanti kita tunjuk satu ini, ternyata itu zona merah. Pemetaan wilayah. Yang menjadi zonasi ancaman. Kita membutuhkan dari Badan Geologi Nasional. Karena taruhlah kita, kalau kita aja melihat kan, kita kan tidak punya keahlian. Taruh kita punya keahlian, cuma kita nggak punya ini legasi untuk itu kan, legitimasinya. Jadi kita sangat membutuhkan itu, dan ini sedang berjalan sekarang. Pemetaan-pemetaannya juga sedang jalan. Baru kita nanti memastikan ini sekolah ini pindah, ini sekolah di sini. Seperti itu. Berarti sekolah-sekolah yang memang sekarang masih dalam kondisi normal tapi berada di kawasan zona yang ya, tidak bisa kita ini kan, tidak bisa kita perbaiki karena kita belum memastikan ya. Katakanlah ada sekolah di Kepasak misalnya kan, kita tidak bisa memastikan aman tidak. Aman posisi yang bagaimana kita mau merehabnya? Ya. Jadi harusnya kita membutuhkan dulu kepastian di mana zona yang aman. Kalau dihitung kalkulasi secara global aja berapa total sekolah kita yang terdampak parah sekarang? Kalau dari seluruh? Dari sekolahnya berapa Pak nih? Sekolah? 67 ya? 67 sekolah. 67 sekolah ya. Itu sekolah saja itu. 67 sekolah. Masjid dan lain tadi ada sekitar 20 masjid dan musola. Pesantren juga ada 8. Ya. Jadi banyak sekali, dan itu semua akan ditangani, akan direhab, akan dibangun kembali. Nah, kita tinggal menunggu lokasinya dan tanahnya. Nah, lahan ini juga kita ya kesulitan juga. Bagaimana masyarakat juga, kita menghimbau masyarakat bisa menyerahkan tanahnya untuk pendidikan kan, masih ada tanah-tanah yang, karena untuk membeli ini juga kita sulit juga. Nah, jadi kita membutuhkan sekarang memang lahan yang ini yang bisa diserahkan oleh masyarakat ya untuk dibangun, baik sekolah, baik rumah ibadah juga, pesantren juga, dia juga untuk Untara dan Untap juga yang strategis yang ini kan. Kemampuan pemerintah daerah, kalau lahan pembimbing pemerintah daerah ada, cuma kita tidak bisa memaksakan masyarakat untuk pindah ke sana. Kita katakan Untap ya. Contoh, kita punya tanah sekarang di Tanjung Raya namanya Demang Gadang. Itu cukup luas, cukup. Tapi mereka terjauh untuk pergi ke sana. Kita punya lahan di Gumarang. Juga masyarakat untuk ke sana terlalu jauh. Jadi untuk agar bangunan ini layak dan mau masyarakat itu menempati, tidak terlalu jauh dari tempat mereka, karena usaha-usaha mereka masih ada di kampung mereka. Kita mencari sekarang lahan-lahan yang dekat dengan itu. Terutama untuk hunian tetap. Ya, kalau untuk yang Untara yang di titik di mana saja sekarang Untara itu sekarang ada di Pelembayan ada 3 titik. Pelembayan 3 titik. Ya, kemudian di Matur juga ada, di Kecamatan Ampe Koto juga ada, di Tanjung Raya itu juga di Linggai namanya, sudah ada di Linggai, dan di Malala juga sudah ada lokasinya. Cuma yang Untapnya kita yang ini. Untap hunian tetap. Oke, mungkin Pak Bupati, tentunya pemirsa di rumah juga ingin tahu kondisi
trauma psikologis Ya. dan tentunya psikososial mereka Iya, saat iya, ini iya. ini tentu masyarakat yang terdampak ini jadi perhatian juga oleh pemerintah. Betul, betul. Jadi Pak Bupati melihat sampai saat ini kondisi kita untuk warga kita dan sanak kita, masyarakat kita yang ada yang menjadi korban sendiri seperti apa, dan upaya kita terus membangun Percayaan diri ya. sosial percaya diri mereka Iya, seperti apa iya. juga. Iya, memang itu bagian dari tidak yang memang harus kita tangani, tidak saja kita menangani fisik ya, Iya. cuma bagaimana kita menumbuhkan. Jadi setiap kesempatan, baik kami, baik juga seluruh kepala UPD ya, tetap kita memberikan motivasi seperti itu. Juga tim-tim yang ada, trauma healing yang ada, memberikan motivator-motivator yang banyak sekali yang datang ke sini. Iya. Dan ke psikolog, psikiater yang datang di seluruh ini. Hari ini juga ada nih tim yang baru kita terima tadi pagi ya. Nah, ini tidak memberi cuma bantuan dalam ini logistik, mereka juga memberikan motivasi masuk kepada anak-anak, termasuk kepada orang tua kita. Nah, begitu juga kita berharap juga mimbar-mimbar masjid sekarang Iya. kita gunakan itu para ulama-ulama kita kan, nah, bagaimana mereka dakwahnya itu untuk menumbuhkan keyakinan kepada Allah bahwa Allah bahwa kita tidak sendiri, bahwa Tahu juga nih para korban yang masih Ya. belum ditemukan juga ada nih. masih ada. Jadi kalau korban yang belum ditemukan itu sudah diikhlaskan oleh keluarganya Ya. dan sudah keluar oleh surat menandatangani, sudah kita hentikan. Iya. Hentikan. Walaupun kemarin sudah dihentikan, tapi masih ada ditemukan body partnya, potong-potongannya. Nah, dan terakhir kita makamkan kemarin 6 orang Iya. yang sudah teridentifikasi. Jadi semua sudah teridentifikasi sebetulnya di DVI, tinggal kita menunggu laporan keluarga yang lain dia datang juga dicocokkan. Jadi makam-makam yang kita buat sekarang itu sudah ada nomornya, sudah ada ininya. Tinggal nanti siapa ini cocok, ini DNA-nya, nah, ini nomor sekian, tinggal dia kasih nama. Dan ada yang 6 kemarin tuh. 6. Dan juga langsung diimami oleh Pak Kapolda ya kan? Iya, iya itu. Jadi kalau itu kita tidak lagi, yang keluarga sudah mengikhlaskan. Tinggal kita sekarang ya bagaimana menumbuhkan rasa cemas tadi, rasa khawatir. Tapi susah juga Pak. Jangankan masyarakat, saya juga khawatir terus. Kenapa enggak? Ketika sudah debat jangan khawatir juga. Jadi betul ayat Allah itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Aku akan menguji kamu dengan khauf, rasa takut kan, rasa khawatir kan. Asal hujan, wah di mana lagi nih? Kayak kemarin hujan lebat, ternyata pelupuh yang putus jalannya kan, longsor lagi. Jadi pengulangan itu akan terjadi terus. Ya. Ini dengan total jumlah kecamatan yang berpotensi ancaman bencana cukup tinggi nih Pak Bupati. Iya. Termasuk para warga kita yang Warga. tinggal memang di lokasi-lokasi Iya, zona-zona betul. merah ini. Ini penguatan mitigasi dan tentunya ini harus juga diperkuat meskipun Iya. ini masih ada potensi hujan sampai Betul. jam ini sebagainya. Seperti apa yang kita lakukan terus Iya. kepada masyarakat? Pertama, ya kita menghimbau masyarakatnya. Ini baik mulai dari kami lah, kepala daerah, kemudian camat, ya, kemudian wali nagari. Jadi daerah-daerah yang rawan itu kan sudah masyarakatnya kan sudah diungsikan, Ya. dia tidak di sana lagi. Tapi kadang siang hari mereka juga pulang. Itu kita selalu berikan warning kepada mereka. Ketika hujan sudah mulai, sudah tanda-tanda sudah segera meninggalkan lokasi. Nah, itu saya sering lakukan itu. Nah, sering lakukan. Oke. Saya datang ke sana, besok kita kosongkan. Terakhir yang sebelum kejadian di Tanjung Raya itu malam harinya saya datang ke sana jam 11 malam saya datang ke sana. Ya. Pastikan Pak Camat tidak ada lagi masyarakat masuk. Jadi kemudian yang kita lakukan sekarang untuk mencegah itu alat kita standby kan, alat berat kita standby kan. Nah, jadi ketika terjadi longsor lagi, alat sudah bisa buka akses jalan, setidaknya itu dulu kan. Nah, kemudian pada daerah-daerah yang ini, bagaimana kita pengerukan terus normalisasi lah secara ini, walaupun tidak normal sekali karena masih turun juga kan. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, dia akan menghantam lagi. Nah, situlah ini menyatu di jembatan. Nah, jembatan itu awal dari ininya masalahnya. Ketika kayu-kayunya, batu-batunya nyangkut di situ, akhirnya melebar ke perumahan warga. Nah, kita keruk terus. Dengan kondisi yang boleh dikatakan terparah nih di Sumatera Barat, Iya. Padang dan juga Iya. Padang
panjang dan tanah datar dan sebagainya. Iya. Kabupaten Agam nih paling terparah. Bupati harus standby 24 jam. Iya, iya. Fisik gimana Pak Bupati? Alhamdulillah seperti sekarang. Ya. Cuma suara sudah agak stereo sedikit kan sering. Karena kurang tidur ya. Nah, bahkan harus siap turun malam. ya, Iya. nah, jadi kita jangkau semua. Nggak bisa dengan mobil, kita naik motor. Nggak bisa motor, kita jalan kaki. Nah, untuk memastikan kondisi-kondisinya dan apa yang kita lakukan itu. Kita bersama-sama ini, seluruh kepala OPD. Ya. Jadi baru kita selama 45 hari ya, sampai kemarin tanggal 6 ya. Kita berada di sini terus sampai malam, sampai jam 12 malam paling kurang. Itu paling kurang tuh. Bagaimana kita mengapresiasi satu persatu. Seluruh camat juga seperti itu. Jadi 45 hari itu kita betul-betul tidurnya itu mungkin 3 jam, 4 jam cuman. Kita di lapangan. Mungkin telepon kita memang susah diangkat. Kenapa? Karena memang sinyalnya tidak ada seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan. Seluruh kepala OPD kita bersama-sama. Saya dah lihat ini tupoksinya Pak Kadis PU tidak lagi. Ini Pak Kadis Perkim tidak lagi. Semua turun ke sana. Sampai saat ini kepala OPD dan camat masih sehat-sehat aja ya Pak? Masih sehat, alhamdulillah. Masih sehat, alhamdulillah. Itu yang kita bersyukur kepada Allah. Kalau sudah sakit lah, susah kita ini kan. Oke, mungkin terakhir ya Pak. Ya. Kita berharap semangat, keyakinan, optimis kita di dalam jangka waktu ke depan. Ya. Agam insyaallah akan kembali. Iya. Termasuk langkah-langkah ke depan. Harapannya tentunya baik itu kolaborasi yang kita harapkan Ya. ke depan, baik antara pemerintah, kabupaten, Ya. provinsi, pusat dan sebagainya. Apa yang kita tekankan dan juga kepada masyarakat ini. Masyarakat seluruh baik yang terdampak dan sebagainya, termasuk daerah-daerah yang masih tinggal di daerah-daerah yang boleh dikatakan ini ancaman-ancaman berpotensi bencana ini juga seperti itu. Ini apa yang Bapak Bupati sampaikan di closing segmen kita pada hari ini. Ya, ya, alhamdulillah. Jadi saya mau menyampaikan pertama ya pada masyarakat dulu, kepada masyarakat Kabupaten Agam ya, kita bagi yang terkena musibah ataupun yang terdampak, tetap optimis kita akan tetap bangkit karena tidak sendiri. Kita melihat kepedulian semuanya, kemudian pemerintah pusat ya, pemerintah provinsi, hampir semua kementerian sudah datang ke sini. Ya. Bahkan presiden, wakil presiden datang ke sini. Ini menandakan bahwa memang perhatiannya penuh. Kemudian dunia usaha juga, seperti tadi juga, kita tidak tahu itu dari Kabar baik catatan khusus dari pemerintah pusat, kira-kira apa yang akan direalisasikan? semua akan direalisasikan, akan diperbaiki semua. Akan diperbaiki semua. Tinggal kita menyampaikan datanya. Makanya saya wanti-wanti terus, jangan ada yang data kita yang kurang. Jadi infrastruktur semuanya akan dilakukan secara bertahap ya, bertahap. Masuk pada rehab rekornya nanti seluruh kementerian PU, perumahan, dan seluruh kementerian yang lainnya yang terkait dengan ini sudah bergerak sekarang. Kita sudah mengirim data. Kemarin kita rapat terakhir menyerahkan R3P kita untuk rehab rekor kita ke BNPB dan kita kirim ke seluruh kementerian. Saya yakin pada masyarakat kita tidak sendiri, ada pemerintah pusat yang bertanggung jawab, yang menyampaikan, menyelesaikan ini semua. Ada pemerintah provinsi, ada Pak Gubernur, dan ada juga Pak Wagub kita yang luar biasa kan. Kemudian ada Bupati, ada Pak Wakil Bupati kan, semua OPD bergerak bersama-sama. Kemudian ada dunia usaha, ada CSR yang turun langsung. Kadang-kadang tiap hari kita menerima, ini datang melihat ke sana, dan ini nyata semua, bukan omon-omon ini ya. Bukan omon-omon dan janji, bukan janji, tapi adalah real, dan kita merasakan zona itu. Makanya kami pun semua bersemangat karena kita dibantu, tidak sendiri. Kemudian satu lagi, dan dapat sinyal juga kemarin, TKD kita akan dikembalikan lagi. Pemotongan anggaran yang kemarin tidak dijadikan untuk rencana, mudah-mudahan itu itulah akan lega kita lagi, insyaallah. Itu kira-kira. Masyarakat tetap waspada, kemudian kita optimis membangun negeri kita. Baik, terima kasih Pak Bupati sudah banyak bincang tentunya pada hari ini, dan tentu harapan kita ke depan Kabupaten Agam ini kembali bangkit dan kembali tentunya seperti yang dulu lagi. Insyaallah. Bagaimana ini mudah-mudahan, dan tentunya pemirsa, termasuk ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mensupport, mendukung kita ya. Saya izin saya menyampaikan ini. Saya terima kasih banyak semua yang telah membantu ya,
Jadi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian seluruh ormas juga, kelompok masyarakat, LSM, kemudian juga ya yang TNI Polri, Basarnas dan semua itu kan sudah tupoksinya. Tapi yang luar biasa juga adalah kelompok-kelompok masyarakat, relawan-relawan dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia yang datang ke Kabupaten Agam. Mereka di sini ada 1 minggu, ada 15 hari, kemudian bergilir mereka. Nah, kemudian juga dari seluruh Kabupaten Agam, dari relawan-relawan Nagari, boleh dikatakan berjibaku setiap hari berada di daerah. Nah, ini luar biasa. Jadi mereka juga datang tidak hanya membawa ini, dengan tenaga mereka. Nah, membersihkan rumah-rumah, membersihkan masjid-masjid, musala-musala, sekolah-sekolah mereka bersihkan. Nah, dan ini kita merasakan nuansa di Kabupaten Agam adalah bahwa kegotong royongan itu tetap ada, nilai-nilai itu tetap tumbuh, dan masyarakat tidak sendiri seperti itu. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih. Tentunya kita harapkan mudah-mudahan ini menjadi harapan baru ke depan. Yang pasti Pak Bupati kita sehat selalu hendaknya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih. Rekan OMPD tentunya. Baik, terima kasih. Inilah dialog khusus kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.